Halo, aku Nada kembali lagi di Radio Suara Horor. Kali ini cerita datang dari salah satu kakak tingkat aku yang sempat menceritakan kisahnya beberapa hari yang lalu. Pernah gak sih dengar cerita kalau kita tuh kadang-kadang gak boleh tahu menyimpan barang-barang pemberian dari orang lain, dan itu yang udah rusak, udah jelek mungkin, atau udah bener gak karuan lah bentuknya, tapi kita menyimpan itu sebagai bentuk kita mengenang orang yang ngasih itu ke kita. Nah, contoh yang paling akrab ya sama kita itu adalah bunga. Pemberian bunga itu bisa datang dari pacar, atau mungkin saat kita graduation ada teman, atau mungkin orang itu sangat berarti ya, dia ngasih bunga dan dia ngasih ke kita. Nah, si kakak tingkatku ini, dia itu hobi banget deh nyimpenin barang-barang peninggalan, atau maksudnya pemberian dari orang-orang terkasihnya yang mana itu tuh udah usang sampai berdebu dan lain sebagainya. Dan dia juga menyimpan bunga-bunga pemberian dari orang-orang terkasihnya waktu dia tuh lulusan kuliah waktu itu. Entah itu pendadaran atau mungkin dia pas wisuda kali ya. Nah, selama dia menyimpan semua barang-barang itu tuh, dia nggak pernah merasakan sesuatu hal yang aneh gitu, sampai ada suatu kejadian yang bikin dia tuh kaget banget, dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah kos-kosan. Kebetulan kakak tingkatku ini tuh bukan asli Jogja, dia itu asli Temanggung, yang mana jarak Jogja dan Temanggung itu ya nggak gitu jauh lah ya. Nah, si kakak tingkatku ini tuh sering banget bolak-balik Jogja Temanggung. Waktu itu dia tuh kan sempat setelah lulus kuliah, karena masih ada pekerjaan di Jogja, akhirnya dia itu memutuskan untuk stay nih di kos-kosannya dia yang lama ini. Semua barang-barang pemberian dari teman-temannya, mungkin tadi itu ya yang aku sebutin itu bunga-bunganya itu, dia tuh masih simpen di dalam kos-kosannya. Tapi waktu dia balik ke Temanggung, terus habis itu ditinggal ya kurang lebih 3 harian lah waktu itu karena weekend. Terus dia balik ke Jogja. Waktu dia buka pintu kos-kosannya, ternyata dia menemui ada seseorang yang duduk di dekat kasurnya menghadap ke meja belajarnya. Dimana meja belajarnya itu banyak banget tuh bunga-bunga pemberian teman-temannya atau orang-orang terkasihnya dia waktu lulusan kuliah tadi. Dan dia kaget waktu dia nyalain lampunya, orang itu hilang. Orang ini tuh duduk, bener-bener duduk menghadap ke bagian si bunga-bunga itu, dan dia cuma diam aja. Nah, karena mungkin dia ngerasa aku capek doang nih habis dari Temanggung gitu kan, mungkin gak ada lagi. Keesokan harinya dia itu tiba-tiba di kaca. Biasalah lah ya, kita tuh punya kaca panjang gitu untuk ngelihat outfit kita, kayak gitu kan cewek-cewek. Di kaca itu, di pantulan kacanya itu ada cewek yang sama kayak waktu yang duduk itu. Dia itu berdiri di belakang dia waktu dia lagi dandan. Serem banget gak? Wajahnya tuh gak jelas karena si perempuan ini, sosok ini, itu dia cuman pakai baju putih gitu, panjang. Terus rambutnya tuh juga gak panjang-panjang banget. Jadi rambutnya dia tuh bener-bener sama kayak kakak tingkatku itu. Kayak cuman mungkin sebahu atau ya mungkin panjang dikit gitu katanya. Nah, dia tuh masih berusaha untuk cuek lah ya sama kejadian-kejadian yang dia alami selama 2 hari ini. Sampai di hari ketiga, dia tuh udah merasa bener-bener sangat terganggu karena si perempuan sosok ini, itu dia udah mulai ngusilin nih, dalam tanda kutip, ngusilin si kakak tingkatku itu dengan memunculkan suara-suara yang aneh. Dan dia tuh merasa itu tuh bukan suara dari teman-teman kosannya dia, karena kan ya dia udah lama nih di kos-kosannya dia selama 4 tahun ya kuliah, dia nggak pindah-pindah, dia bukan tipikal orang yang sering pindah kosan sering-sering kayak gitu, karena dia merasa bahwa barangnya dia banyak, jadi kayak dia males gitu loh untuk pindah kosan. Karena si perempuan ini udah cukup mengganggu ya buat si kakak tingkatku itu, dia sempat ngerasa kayak aduh, pindah nggak ya, kayak nanggung gitu kalau misalkan dia pindah kosan, karena dia posisinya juga udah lulus dan pekerjaan yang di Jogja itu juga nggak begitu banyak. Tapi kan tetap aja ya dia butuh tempat untuk tidur kalau misalkan selama weekdays dia bekerja gitu. Dia sempat nyuekin si sosok ini
karena ya cuman suara-suara aja aku bisa pakai headset gitu, mungkin ya dia ngelabuhi diri dia sendiri untuk tidak mendengarkan suara-suara aneh itu. Tapi selama dia menggunakan headset itu ternyata suaranya tuh juga masuk ke dalam musik yang dia lagi dengerin. Jadi kayak dia lagi dengerin apa gitu lewat headset, tiba-tiba tuh ada suara kakak kayak gitu. Jadi dia udah bener-bener ngerasa kayak wah ini udah nggak beres nih. Sampai akhirnya tuh dia kan belum tahu ya kalau sumbernya itu tuh dari mana. Terus akhirnya dia coba tanya-tanya sama orang lain, kenapa ya kok aku sekarang lagi ngerasa digangguin banget di kos-kosan. Terus ada salah satu temannya dia itu yang bisa melihat atau mungkin dia ngerti juga ya bahwasannya tuh kalau itu tadi kita nggak boleh menyimpan barang-barang peninggalan atau pemberian orang lain yang itu tuh udah rusak, udah jelek, bentuknya udah nggak karuan. Karena itu ternyata dia itu memberikan energi yang negatif, sehingga dia juga mengundang tuh energi-energi negatif ke dalam kos-kosannya dia itu. Sampai akhirnya semua barang-barang yang ada di kamarnya dia yang merupakan pemberian dari teman-temannya dia, mungkin pacarnya dia, akhirnya sama kakak tingkatku ini tuh dibuang. Dengan asumsi ya si sosok ini tuh akhirnya dia pergi gitu. Tapi ternyata sosok ini nggak hilang. Dia menetap di situ karena merasa dia sudah nyaman, katanya si sosok ini tuh, kata si temennya kakak tingkatku itu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah kosan setelah kejadian ini. Terus dia juga udah gak mau lagi untuk menyimpan barang-barang yang itu tuh gampang rusak atau gampang layu gitu. Gitu aja cerita dari aku hari ini. Gimana menurut kalian? Coba tolong komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali ada juga yang masih nyimpenin bunga-bunga pemberian dari orang lain yang udah layu di kamar kalian. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di Radio Suara Horor selanjutnya.